Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Mubaro. Saya dari kelas 1 SIB dan rekan saya yaitu Subhan Ainun Mahfuz di sini. Perkenalkan, nama saya Subhan Ainun Mahfuz dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan sistem operasi dari generasi pertama hingga generasi masa kini. Sejarah perkembangan sistem operasi generasi pertama tahun 1940 hingga awal tahun 1950-an ketika komputer elektronik di mana pertama kali diperkenalkan pada tahun 1940-an. Mereka diciptakan tanpa sistem operasi. Semua pemrograman tanpa sistem pemrograman dilakukan dalam bahasa mesin mutlak, sering dengan kabel sampai breadboard untuk mengontrol fungsi-fungsi dasar mesin. Sistem operasi generasi kedua tahun 1955 hingga 1965. Sistem operasi pertama diperkenalkan pada awal tahun 1950-an, itu disebut ROM dan telah dibuat oleh General Motors untuk mesin IBM yang 701. Sistem operasi di tahun 1950 disebut sistem batch processing tunggal streaming karena data diserahkan dalam kelompok. Sistem operasi generasi ketiga tahun 1965 sampai 1980. Pada tahun 1960-an, sistem operasi desainer maupun mengembangkan sistem multi-programming, di mana programming komputer akan dapat melakukan beberapa pekerjaan di pengenalan tim yang sama dari programming. Multi-programming adalah bagian utama dalam pengembangan sistem operasi karena memungkinkan sebuah CPU menjadi sibuk hampir 100% dari waktu itu beroperasi. Sistem operasi generasi keempat 1980 hingga hari ini, generasi keempat dari sistem operasi melihat pencipta komputasi pribadi, meskipun komputer ini sangat mirip dengan mini komputer yang dikembangkan pada generasi ketiga. Komputer pribadi biayanya sangat kecil dari produksi mini komputer. Sebuah komputer pribadi sangat terjangkau. Oke, langsung saja saya akan membahas tentang Windows. Keunggulan Windows yaitu yang pertama mudah dipakai, yang kedua kompatibel dengan banyak perangkat, dan yang ketiga itu plug and play. Oke, langsung saja ke sejarah Windows. Yang pertama ada Windows generasi pertama yang lahir pada 1985. Windows ini diprakarsai oleh Bill Gates selaku founder Microsoft. Dalam versi perdananya, Microsoft mencoba bereksperimen dengan fungsi grafis yang disebut Graphic User Interface. Nah, lalu ada Windows generasi ketiga yang lahir pada 1990. Windows ini yang kita sangat bisa ingat karena ada satu permainan yang nostalgia sekali, yaitu Solitaire. Nah, pada Windows generasi ketiga ini, Solitaire menjadi inovasi tersendiri yang dihadirkan oleh Microsoft. Selanjutnya, memasuki pembahasan tentang sistem operasi Linux. Nah, Linux ini dimulai pada 1991 oleh pria kebangsaan Finlandia yang bernama Linus Torvalds. Seorang Linus muda, tepatnya saat menjadi mahasiswa, mulai mengembangkan source code kernel Linux via internet seukuran disket. Nah, pada masa itu atau waktu itu, ia tidak pernah menyangka apa yang diperbuatnya akan melahirkan bisnis tak ternilai di kemudian hari. Linus muda juga tidak pernah menyangka bahwa sistem operasi Linux akan menjadi sistem operasi yang paling menjanjikan. Itulah awal mula sejarah dan perkembangan Linux.
Sistem operasi Linux terbaru ini bisa juga dibenamkan dalam server, tablet PC, komputer desktop, handphone, PDA, GPS, mobil, robot, bahkan hingga pesawat buatan NASA. Wah, sangat menarik ya teman-teman. Oke, pembahasan terakhir mengenai sejarah macOS. Sistem operasi macOS atau Macintosh Operating System pada awalnya dinamakan OS X oleh perusahaan pengembangnya yakni Apple Inc. Mendengar nama Apple, ini mungkin sebagian orang tidak menyangka karena memang lebih identik pada produk smartphone dengan iOS sebagai sistem operasinya. Namun ternyata sebagian salah satu perusahaan raksasa penyedia berbagai macam perangkat lunak, Apple Inc. juga turut andil dalam meluncurkan macOS untuk pertama kalinya pada tahun 1986 dengan meluncurkan macOS dengan menggunakan desain yang elegan. Pencipta macOS juga melibatkan orang-orang penting yakni Bill Extinson, Jeff Raskin, dan Andy Hershey. Jeff Raskin sebagai salah satu orang yang terlibat juga turut andil dalam pemberian nama Macintosh ini karena diambil dari buah apel kesukaannya. Setelah meluncurkan pertama kali pada tahun 1986, macOS mengalami beberapa kali pengembangan atau update. Nah, bahkan cepat berganti nama menjadi macOS X Server pada tahun 2001.